Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatun, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, dan Bapak Susanta selaku fasilitator dan Bapak Sunarta selaku pengajar praktik. Studi kasus. Saya guru TK Abawidoro mengajar kelompok B. Hari ini anak-anak akan belajar kreasi dengan ciplakan telapak tangan. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan pemetakan dengan mengidentifikasi kebutuhan murid. 1. 6 anak sudah dapat berkreasi dengan hasil ciplakan telapak tangan dengan kreasi mereka. Contohnya, bentuk pohon, bentuk boneka jari, dan lain-lain. 2. 5 anak dapat mengikuti instruksi namun hanya beberapa langkah saja. 3. 4 anak belum dapat mengikuti instruksi dengan baik. Saya menyiapkan kegiatan yang sesuai dengan minat anak. 6 anak yang sudah dapat berkreasi dengan hasil ciplakannya bisa menjadi tutor untuk temannya sebaya atau dapat berkreasi dengan hasil ciplakannya. 5. Anak yang dapat mengikuti instruksi namun hanya beberapa langkah sudah dapat menciplak namun untuk membentuk hasil ciplakannya belum mampu. Saya menawarkan mau guru yang membantu atau dengan tutor sebaya. Kita beri kebebasan anak memilih. 4 anak yang belum dapat mengikuti instruksi dengan baik kita bimbing secara perlahan-lahan atau scaffolding. Berikut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Tujuan pembelajaran. Anak dapat menghitung jumlah jari tangannya, anak dapat menyebutkan nama-nama jari tangannya, anak dapat menjiplak telapak tangan, anak dapat membuat bentuk dari hasil jiplakan tangan. Pendekatan ABCD dengan menggunakan media jari tangan atau tangan sendiri, murid dapat menghitung jari tangan, menjiplak jari tangan, dan menyebutkan nama-nama jari tangan minimal 3. Materi dalam pembelajaran yaitu menghitung jumlah jari tangan, menyebutkan nama-nama jari tangan, menjiplak telapak tangan, berkreasi dengan hasil jiplakan telapak tangan dengan menggambar pohon, hewan, dan lain-lain. Materi dalam pembiasaan, life skill, mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, membereskan barang yang telah digunakan ke tempatnya kembali. Karakter, memberi salam kepada guru dan teman, dan berjabat tangan kepada guru, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Alat dan bahan, tangan anak, buku gambar, pensil, krayon, atau pewarna. Sumber belajar, buku panduan, gambar atau video anggota tubuh. Metode dan strategi, pendekatan saintifik, metode percakapan atau tanya jawab, strategi discovery learning, menemukan ide kreatif dalam membentuk hasil ciplakan telapak tangan. Kesiapan belajar murid, melakukan pemetakan kemampuan murid, murid antusias dalam tanya jawab percakapan umpan balik dari tayangan video tentang nama dan fungsi anggota tubuh. Minat belajar, murid sangat senang memilih kegiatan ia sukai dalam membentuk hasil ciplakan telapak tangannya, mau menggambar pohon, boneka, atau mengecap serta memilih media yang akan digunakan. Profil belajar dengan visual, auditory, kinestetik. Pendahuluan pijakan sebelum main. Guru memulai kegiatan dengan menyapa anak dan menuntun anak mengucapkan salam. Guru meminta salah satu anak untuk memimpin doa sebelum kegiatan sambil bernyanyi. Guru mulai mengabsen kehadiran anak dengan nyanyian. Guru menyampaikan tema, sub-subtema, dan tujuan pembelajaran. Guru bersama anak bercakap-cakap dan melihat video tentang anggota tubuh, macam-macam dan fungsinya, termasuk diferensi konten. Kegiatan inti pijakan saat main. Guru memperlihatkan jari tangannya kepada anak dan meminta anak untuk menghitung jumlah jari tangannya sambil diikuti oleh anak-anak selanjutnya meminta anak untuk menyebutkan nama-nama jari tangan. Guru dan anak sambil bernyanyi nama-nama jari, termasuk diferensiasi proses. Seperti kegiatan, anak-anak yang sudah dapat menggunakan instruksi dengan baik akan menyiapkan dan menyebutkan nama-nama jari tangannya masing-masing. Bagi anak yang mendengarkan instruksi beberapa langkah, dapat dibantu guru untuk mendengarkan instruksi yang disampaikan. Bagi anak yang belum dapat mengikuti instruksi sama sekali, dapat dibantu oleh guru yang membutuhkan temannya untuk mendengarkan instruksi menghitung jari tangannya dan menyebutkan nama-nama jari tangannya. Kegiatan menjiplak telapak tangan. Bagi murid yang sudah dapat mendengarkan instruksi dengan baik, sudah dapat menjiplak telapak tangan atau jari tangannya sendiri. Bagi murid yang dapat mendengarkan instruksi hanya beberapa langkah saja, maka dibimbing guru mengulang instruksi dan menjelaskan dengan pelan-pelan sampai paham. Bagi murid yang belum dapat mengikuti instruksi, dibantu oleh guru.
Menggambar dan mewarnai hasil ciplakan telapak tangan, berkreasi menggambar pohon, boneka, mengucap, dan lain-lain. Referensi produk. Bagi murid yang sudah dapat menjiplak dengan baik dan rapi, dapat berkreasi dengan menggambar pohon, boneka pada hasil ciplakan telapak tangannya. Bagi murid yang sudah dapat menjiplak telapak tangan sendiri namun belum dapat berkreasi menggambar hasil ciplakan, dibimbing guru. Bagi murid yang belum dapat menjiplak dan berkreasi atau menggambar hasil ciplakannya dapat dibantu guru dengan bimbingan khusus. Istirahat yaitu makan bekal dan bermain, kegiatan penutup atau pijakan setelah main, menanyakan perasaan selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa yang paling disukai, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk besok, penerapan SOP penutupan, berdoa, dan salam. Penilaian 1. Assessment for learning. Selama pembelajaran berlangsung, guru menilai dengan catatan saku atau catatan kecil, termasuk sikap. 2. Assessment of learning. Merujuk pada pemahaman anak dalam percakapan dan tanya jawab tentang nama dan fungsi anggota tubuh dengan penilaian lembar observasi dari hasil catatan saku atau catatan kecil, termasuk pengetahuan. 3. Assessment as learning. Kemampuan anak dalam berkreasi membentuk hasil ciplakan telapak tangan dengan penilaian hasil karya anak, termasuk keterampilan. Refleksi. Refleksi anak untuk mengetahui ketertarikan dan hasil belajar anak untuk perbaikan guru ke depannya. Sikap. Dengan lembar catatan anekdot, pengetahuan dengan lembar observasi, keterampilan dengan lembar hasil karya anak. Contoh penilaian lembar anekdot sikap. Contoh penilaian lembar observasi pada pengetahuan. Contoh penilaian hasil karya anak, yaitu keterampilan. Demikian tadi pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.